Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri video tutorial informasi yang ketiga. Kali ini teman-teman akan melanjutkan perjalanan yang membahas mengenai evaluasi informasi, supaya teman-teman mengetahui bagaimana cara untuk mencari dan menggunakan informasi secara efektif. Sebelum aku membahas cara lebih mendalam mengenai cara mengevaluasi informasi yang berasal dari internet, seperti artikel yang didapatkan dari portal e-jurnal dan situs web, apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan evaluasi informasi itu sendiri? Evaluasi informasi merupakan proses melakukan evaluasi terhadap sebuah informasi yang pastinya memiliki sumber tervalidasi, meliputi analisis mulai dari sumber sampai isi informasinya dan dampak terhadap penerima informasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan evaluasi informasi di awal, yaitu penilaian dari segi relevansi, kredibilitas, dan kemutahiran sebuah informasi. Yang pertama mengenai relevansi, yaitu kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan masalah yang akan dibahas. Dalam melakukan identifikasi pada sebuah sumber informasi, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal, antara lain dimulai dari judul, abstrak, isi, daftar isi, dan tujuan dari sumber informasi tersebut, baik secara cetak, digital, maupun situs website tertentu. Dalam melakukan pengecekan kembali terhadap relevansi sebuah informasi, terdapat 3 hal yang harus dipertanyakan kebenarannya. Antara lain, 1. Apakah informasi ini berguna bagi topik yang sedang kita angkat? Yang kedua, seberapa dalam sih informasi yang sudah kita temukan? Yang ketiga, siapa sih pembaca yang dituju oleh informasi ini? Hal yang kedua adalah mengenai kredibilitas, yaitu teman-teman harus menentukan sejauh mana informasi dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya. Hal ini dapat dilihat dari penanggung jawabnya. Contoh, dalam bidang marketing, informasi terkait produk baru akan lebih dipercaya apabila yang menyampaikannya adalah seorang market leader. Selanjutnya, apabila kita mendapatkan banyak sumber referensi yang kita temukan, maka artinya kita harus melalui banyak tahap dalam menindaklanjuti validnya sebuah informasi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan rata-rata kutipan terhadap artikel jurnal tersebut mengenai sesuai atau tidaknya dengan sumber referensi terbaru. Hal yang ketiga tentang penanggung jawab dari informasi yang dipakai. Sejauh mana sih suatu individu atau lembaga dalam menciptakan karya, menerbitkan, dan mensponsori karya yang memiliki hak cipta serta kemampuan untuk memproduksi informasi tersebut. Kredibilitas seorang pencipta karya dapat dinilai melalui biografinya, terutama latar belakang pendidikan, karir, karya, dan penghargaan yang pernah diterima. Latar belakang dan kualifikasi penulis dapat dilihat dalam Directory of Published Writers dan situs organisasi tempat penulis tersebut, bisa berupa universitas dan lembaga riset. Kenapa sih sangat penting bagi teman-teman untuk mengevaluasi suatu informasi? Karena teman-teman harus memastikan informasi yang didapatkan itu berasal dari sumber informasi yang kredibel dan memiliki relevansi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, atau up to date. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai proses evaluasi informasi melalui portal e-jurnal dan situs website. Evaluasi informasi pada artikel jurnal atau e-jurnal. Dalam mengevaluasi karya ilmiah, terdapat 5 kriteria penting untuk mengukur kualitas dan kelayakan informasi pada artikel jurnal, yaitu peer review, authority atau kepengarangan, accuracy atau ketepatan, objektif, dan referencing atau referensi. Selanjutnya aku akan bahas secara satu persatu mengenai kriteria-kriteria tersebut.
Yang pertama adalah peer review. Peer review adalah kegiatan di mana sebuah karya ilmiah harus direview atau ditinjau terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Kegiatan ini dilakukan oleh reviewer jurnal yang sudah ahli pada bidang tersebut. Bagaimana sih cara teman-teman untuk mengetahui supaya karya ilmiah kita sudah direview atau belum oleh reviewer? Caranya adalah menggunakan Outreach Web yang merupakan sebuah situs web yang berisi bibliografi dan informasi penerbit lebih dari 300 terbitan secara berkala. Yang kedua adalah authority atau kepengarangan. Pengarang dalam sebuah karya ilmiah dapat berupa individu, kelompok, maupun lembaga. Sebuah artikel yang baik yaitu memiliki latar belakang pengarang yang jelas karena hal tersebut menunjukkan karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan isinya. Lalu, bagaimana cara teman-teman untuk bisa memastikan latar belakang atau biografi pengarang? Teman-teman bisa melakukannya melalui searching secara online pada website writers.net. Yang ketiga adalah accuracy atau keakuratan. Dalam sebuah karya ilmiah, penulis terkadang menggunakan kutipan. Maka dari itu, teman-teman harus memastikan kebenaran kutipan yang dilakukan oleh penulis. Cara untuk memastikannya adalah dengan membuka sumber aslinya yang terdapat di bagian citasi dan daftar pustaka. Dengan cara tersebut, teman-teman dapat mengecek kebenaran kutipan dari penulis dan dapat mengetahui apakah memiliki preferensi yang berbeda dengan sumber aslinya. Yang keempat yaitu objektif. Sebuah karya ilmiah harus ditulis dengan bahasa yang baku, jelas, dan disusun berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, harus memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk menghindari penulisan kalimat yang menimbulkan makna ganda agar tidak terjadi salah tafsir oleh pembaca, dan juga menghindari bahasa yang dapat memprovokasi pihak lain. Yang kelima adalah referencing atau referensi. Dalam sebuah karya, apabila terdapat citasi namun tidak terdapat pada daftar pustakanya, maka kredibilitas karya tersebut dipertanyakan. Kedua hal tersebut sangat penting pada penulisan karya ilmiah. Dalam melakukan citasi, patut kita hargai kerja keras penulis dalam menciptakan karya ilmiah. Setelah teman-teman mengetahui kriteria penting dalam mengevaluasi informasi pada artikel jurnal, dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah, teman-teman pastinya memiliki beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 5 kriteria evaluasi informasi. Contoh pertanyaannya dapat berupa 1. Apakah artikel karya ilmiah sudah melalui proses peer review? Kedua, apakah pengarang dan isi karyanya dapat dipertanggungjawabkan? Ketiga, apakah penulis sudah melakukan parafrase dengan benar? Keempat, apakah karya ilmiah tersebut sudah bersifat objektif? Dan yang kelima, apakah antara citasi dan daftar pustaka suatu karya ilmiah sudah sinkron? Untuk mengetahui bahwa artikel jurnal tersebut memenuhi kriteria evaluasi informasi, teman-teman bisa memperhatikan bagian isi dari jurnalnya. Berikut contoh jurnal Social Science Research. Di dalam jurnal tersebut sudah direview oleh ScienDirect. Pada jurnal tersebut sudah jelas terkait author dan authority atau kepengarangannya. Pada jurnal tersebut juga sudah terdapat sinkronisasi antara citasi dan daftar pustakanya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan mengevaluasi informasi dari situs website nih. Teman-teman pastinya sering mencari informasi dari situs website yang keluar pada pencarian sebuah browser. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau informasi pada situs website dapat dipublikasikan oleh siapa saja? Sehingga sangat memungkinkan sebuah informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan atau pengeditan terlebih dahulu oleh pakar atau ahlinya. Selain itu, informasi yang ada di website biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan copy-paste dari artikel lain yang tidak diketahui sumber aslinya. Oleh karena itu, ada
4 kriteria informasi yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam evaluasi informasi pada sebuah website. Kriteria informasi tersebut antara lain: 1. Author and authority atau kepengarangan. 2. Accuracy and completeness atau ketepatan dan kelengkapan. 3. Stability and currency atau stabilitas dan kekinian. 4. Bias, misrepresentation, propaganda, and commercial agendas atau bias, misrepresentasi, propaganda, dan agenda komersial. Cara evaluasinya hampir mirip dengan cara evaluasi pada artikel jurnal. Hanya saja terdapat tambahan kriteria yang memungkinkan ada dalam sebuah informasi pada situs website, yaitu poin terakhir, adanya bias, misrepresentasi, propaganda, dan agenda komersial. Untuk selengkapnya, simak yang berikut ini ya. Mengenai author and authority, mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi yang tertulis pada website tersebut. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai lebih tinggi daripada informasi yang tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi, kita harus memilih informasi yang jelas soal pengarangnya ya. Selain dengan melihat pengarangnya, teman-teman juga dapat melihat nama domain situs tersebut. Domain.edu dan .ac milik lembaga pendidikan, lalu .gov milik lembaga pemerintahan. Situs web tersebut lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang autentik dibanding dengan sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain .com, .net, dan .org. Selanjutnya ada ketepatan dan kelengkapan dalam sebuah informasi. Sama seperti kriteria dalam mengevaluasi artikel, teman-teman perlu berhati-hati dengan situs web yang tidak menyediakan sumber referensi. Hal ini karena menyebabkan informasi dianggap kurang akurat. Stabilitas dan kekinian. Keduanya berkaitan dengan isi informasi yang dipublikasikan pada situs web tersebut. Informasi yang ada di situs web dapat diedit oleh penulisnya, bahkan dapat dihapus atau diarsipkan. Untuk memastikan informasi tersebut diperbaharui atau dihapus, teman-teman harus tahu kapan informasi tersebut diterbitkan, kapan mengaksesnya, dan menyalin link situs web tersebut untuk memudahkan dalam temu balik dan memastikan kembali informasi tersebut. Bias, misrepresentasi, propaganda, dan agenda komersial. Seorang penulis biasanya menggunakan situs web untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendukung propaganda, untuk mempromosikan produk jasa yang ditawarkan, dan menyajikan satu sudut pandang, sehingga memungkinkan adanya salah persepsi yang berujung membuat pernyataan palsu atau informasi bias. Oleh karena itu, teman-teman harus berhati-hati dengan situs web yang mengandung hal seperti itu. Namun, jika sangat membutuhkan informasi tersebut, maka sebaiknya mencari informasi lain untuk melengkapi informasi yang ada pada situs web tersebut ya. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan evaluasi informasi? Jika belum, yuk mulai sekarang lebih aware dalam memilih dan memilah sumber informasi yang akan teman-teman gunakan. Ada cara instan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi informasi loh. Cara instan ini digunakan ketika melakukan penelusuran informasi sederhana dan memudahkan dalam proses evaluasi informasi. Cara instan mengevaluasi informasi adalah dengan mempertanyakan who, where, is this information credible? Pertanyaan who atau siapa berkaitan dengan otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban sebuah informasi. Nah, untuk mengetahui itu, teman-teman perlu mencari penulis informasi tersebut. Kemudian ada where atau di mana, berkaitan dengan tempat di mana informasi tersebut dipublikasikan. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa mencari siapa penerbitnya atau di mana informasi tersebut diterbitkan.
Lalu ada is this information credible? Berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya? Segini dulu ya penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Jangan lupa untuk terus melakukan proses evaluasi informasi sebelum menggunakan informasi yang teman-teman temukan ya. Semoga setelah melihat video ini, teman-teman semakin bijak dalam memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh iya, aku mau ingetin nih, kalau ini adalah tahap ketiga dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan teman-teman menonton video selanjutnya yang akan membahas tentang etika penggunaan informasi. Dadah, see you on the next video.